maupun PKL di RSUP Fatmawati. Dan perkenalkan teman-teman saya yang lain. Perkenalkan, saya Elisa Karisma. Saya Devi Anggraini, saya mahasiswa Gizi Poltekkes Jakarta 2. Mengenai 3 materi. Yang pertama yaitu hygiene penjamah makanan, yang kedua yaitu sanitasi peralatan yang digunakan di dapur, dan kemudian yang ketiga sanitasi air dan lingkungan. Saya sendiri akan menjelaskan mengenai hygiene penjamah makanan. Sudah diketahui bahwa penjamah makanan merupakan faktor atau kunci utama dalam menjaga kebersihan makanan sendiri, karena dengan penjamah makanan kita bisa tahu bahwa makanan itu kotor atau bersih. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menghindari penyakit yang bisa ditimbulkan oleh penjamah makanan terhadap makanan sendiri. Yang pertama, dilihat dari kondisi kesehatan. Penjamah makanan sendiri tidak boleh menderita penyakit menular seperti pilek, batuk, diare, dan penyakit yang lainnya. Kemudian penjamah makanan wajib untuk menutup luka, misalnya luka yang terbuka, bisul, dan yang lain. Kemudian dilihat dari segi menjaga kebersihan diri. Yang pertama, penjamah makanan perlu mandi secara teratur menggunakan sabun dan air bersih. Yang kedua, menggosok gigi dengan pasta gigi secara teratur. Kemudian yang ketiga, membiasakan membersihkan lubang hidung. Yang keempat, mencuci rambut secara rutin minimal 2 kali seminggu. Kemudian yang kelima, kebersihan tangan atau kuku harus dipotong pendek, karena di dalam kuku sendiri terdapat kuman yang bisa mencemari makanan pada saat melakukan pengolahan, dan dilarang untuk memiliki kuku yang dicat atau kutex, karena kutex itu memiliki mengandung bahan kimia yang bisa mencemari makanan. Kemudian dilihat dari segi kebiasaan mencuci tangan. Sebelum menjamah atau memegang makanan, penjamah makanan wajib untuk mencuci tangan. Kemudian keluar dari toilet, setelah memegang peralatan makan yang lain, kemudian setelah meracik bahan mentah, kemudian setelah mengerjakan pekerjaan lain seperti bersalaman atau menyetir kendaraan atau memperbaiki peralatan dan memegang uang, itu juga harus mencuci tangan sebelum menjamah makanan. Kemudian dari segi perilaku penjamah makanan sendiri, yang pertama, tidak menggaruk garuk rambut atau lubang hidung ketika sedang melakukan kontak dengan makanan. Kemudian yang kedua, tidak merokok. Yang ketiga, menutup mulut saat bersin atau batuk. Yang keempat, tidak meludah sembarangan. Yang kelima, tidak menyisir rambut sembarangan pada saat mengolah makanan, karena jika rambut itu terjatuh di dalam makanan bisa mencemari makanan, karena di dalam rambut itu sendiri kan terdapat kuman. Yang kemudian, tidak memegang atau mengambil makanan secara langsung menggunakan tangan, bisa menggunakan sendok atau peralatan makan yang lain. Dilihat dari segi penampilan penjamah makanan. Yang pertama, selalu rapi dan memakai celemek. Yang kedua, menggunakan sarung tangan pada saat memegang makanan. Yang ketiga, menutup kepala dengan menggunakan hair cover. Itu untuk meminimalisir rambut yang terjatuh di dalam makanan. Kemudian, tidak memakai perhiasan yang berlebihan seperti cincin atau kalung atau gelang, karena di dalam perhiasan sendiri kan terdapat bahan kimia yang kemungkinan bisa mencemari makanan. Dan yang terakhir, memakai alas kaki yang tidak licin. Ini berguna untuk keselamatan diri dari penjamah makanan, karena kan biasanya kalau di dapur itu kalau masak kan biasanya ada minyak yang tumpah atau air yang tumpah, itu bisa mencelakai penjamah makanan. Maka dari itu perlu menggunakan sepatu yang anti licin atau sepatu khusus. Baik, begitu penjelasan dari saya mengenai hygiene penjamah makanan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan menjelaskan mengenai sanitasi peralatan yang digunakan dan sanitasi air dan lingkungan. Terima kasih. Selanjutnya, sanitasi peralatan dan perlengkapan yang akan digunakan di dapur.
Secara umum, sanitasi peralatan yang digunakan di industri makanan mempengaruhi sanitasi pengolahan makanan dan produk yang dihasilkan. Maka dari itu, semua peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam pengolahan makanan perlu diperhatikan. Ada beberapa langkah dalam hal sanitasi peralatan dan perlengkapan. Yang pertama, gunakan alat makan yang terbuat dari logam yang tidak bereaksi dengan makanan, asam maupun basa. Dikarenakan logam atau stainless steel bersifat antimikroba sehingga aman digunakan sebagai alat makan. Yang kedua, peralatan masak dan peralatan makan harus terbuat dari bahan tara pangan atau food grade, yaitu peralatan yang aman dan tidak berbahaya bagi kesehatan. Contohnya seperti ini. Berikut logo tara pangan dan kode daur ulang beserta maksudnya. Yang ketiga, hindari menggunakan alat yang susah untuk dibersihkan dan tidak memenuhi syarat sanitasi, seperti menggunakan peralatan-peralatan anti lengket dan sebagainya. Yang keempat, bersihkan alat dari noda, jamur, kotoran, atau kerak dengan sempurna, yakni dengan membersihkannya menggunakan sabun dan mencuci menggunakan air mengalir yang bersih, serta merendam ke dalam air panas untuk mematikan bakteri yang bisa mengontaminasi alat. Yang kelima, keringkan alat pada rak khusus dengan sirkulasi udara yang baik, terkena sinar matahari, namun terhindar dari debu dan serangga. Kenapa tidak menggunakan lap untuk mengeringkan alat? Dikarenakan dikhawatirkan lap yang digunakan sudah terkontaminasi oleh debu, bakteri, dan kotoran-kotoran dari peralatan yang lain, yang dilap menggunakan lap yang sama berulang kali sehingga ketika alat tersebut akan digunakan sudah terkontaminasi dan dapat membahayakan tubuh. Lalu yang keenam, terdapat prosedur kerja yang jelas dalam mendistribusikan makanan yang matang, seperti menutup makanan yang hendak didistribusikan ke konsumen atau pasien, selanjutnya menggunakan troli yang tertutup, dan penjamu makanan seperti pramu masak ataupun pramu saji menggunakan alat pelindung diri atau APD untuk menghindari kontaminasi terhadap makanan yang akan disajikan. Yang ketujuh, ada penanganan penggunaan makanan matang yang baik dan tepat. Seperti yang pertama, mempertahankan suhu makanan. Suhu makanan yang diangkut dari tempat pengolahan ke tempat penyajian atau konsumen harus dipertahankan. Yang kedua, menghindari suhu makanan berada pada suhu antara 24 derajat sampai 60 derajat Celcius, dikarenakan pada suhu tersebut merupakan suhu terbaik untuk pertumbuhan bakteri patogen dan puncak optimalnya pada suhu 30 derajat Celcius. Bisa dihindari dengan menggunakan troli dengan pengatur suhu. Selanjutnya, setiap makanan mempunyai wadah masing-masing untuk menghindari kontaminasi silang dari makanan yang satu dengan makanan yang lainnya. Selanjutnya, wadah makanan harus mempunyai tutup yang rapat dan tersedia lubang uap atau lubang ventilasi untuk makanan panas. Uap makanan harus dibiarkan terbuang agar tidak terjadi kondensasi yang bisa menjadi media yang baik untuk pertumbuhan bakteri sehingga makanan menjadi mudah basi. Dan yang terakhir, wadah makanan selama perjalanan tidak dibuka sampai tempat penyajian untuk menghindari kontaminasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang sanitasi air dan lingkungan. Bahan baku termasuk air dapat terkontaminasi oleh mikroba, patogen, dan bahan kimia berbahaya. Lingkungan yang kotor dapat menjadi sumber bahaya yang mencemari pangan, baik secara fisik, biologis, maupun kimia. Mikroba yang tumbuh dengan baik di tempat yang kotor mudah sekali masuk ke dalam pangan. Oleh karena itu, kita dapat melakukan beberapa upaya untuk menjaga sanitasi air dan lingkungan. Yang pertama, yaitu menggunakan air yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Air bebas dari mikroba dan bahan kimia yang dapat membahayakan kesehatan. Selanjutnya yang kedua, air yang digunakan harus memenuhi persyaratan kualitas air bersih atau air minum. Untuk persyaratannya dapat dilihat pada gambar berikut.
Selanjutnya, air yang disimpan dalam ember harus selalu tertutup. Jangan dikotori dengan mencelupkan tangan. Gunakan gayung bertangkai panjang untuk mengeluarkan air dari ember. Selanjutnya, menjaga kebersihan ketika memasak sehingga tidak ada peluang untuk pertumbuhan mikroba. Salah satunya seperti mencuci tangan sebelum masak dan memegang peralatan dapur, membersihkan alat dapur secara berkala, menyimpan makanan dengan benar, memasak makanan hingga matang, dan rajin membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, menjaga dapur dan tempat pengelolaan makanan agar bebas dari tikus, kecoa, lalat, serangga, dan hewan lain. Selanjutnya, tutup tempat sampah dengan rapat agar tidak dihinggapi lalat dan tidak meninggalkan bau busuk, serta buanglah sampah teratur di tempat pembuangan sampah. Dan jangan lupa, tempat sampah kering dan basah harus terpisah. Selanjutnya, membersihkan lantai dan dinding secara teratur. Lalu, pastikan saluran pembuangan air limbah atau SPAL berfungsi dengan baik. Dan yang terakhir, sediakan tempat cuci tangan yang memenuhi syarat, yaitu terpisah dari tempat cuci alat dan bahan makanan, dilengkapi air keran, terdapat SPAL atau saluran pembuangan air limbah, terdapat bak penampungan, terdapat sabun dan pengering. Sekian presentasi dari kami tentang hygiene dan sanitasi. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.